Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada saat pagi hari ini kita boleh bertemu, ini adalah anugerah yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, di dalam situasi yang seakan-akan semuanya dibatasi. Aktivitas kita dibatasi, ibadah kita bahkan rasanya dibatasi. Tetapi Tuhan mengatakan, penyertaan Allah akan berlaku atas kehidupan kita. Ketika kita bersandar pada kekuatan yang daripada Tuhan. Kekuatan yang daripada Tuhan itu yang memampukan kita melewati masa-masa ini. Mari kita akan membaca bersama-sama kebenaran daripada firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikuti dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudaraku, situasi ketakutan dialami oleh murid-murid. Murid-murid ini ada dalam satu perahu. Tetapi ketika tofan datang, ketika angin datang, mereka menjadi takut. Mereka menjadi tidak bisa terkendali karena situasi kondisi yang ada. Di dalam kehidupan kita, apa yang kita alami sekarang ini, keterbatasan membuat kita takut. Keterbatasan ini memberikan efek, baik efek ekonomi, efek pergaulan, efek relasi, efek apapun juga di dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan katakan, jangan takut. Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Tuhan hadir buat kehidupan kita. Iman dan ketakutan, ini adalah dua hal yang berlawanan. Apabila kita takut, maka ketakutan atau iman itu akan hilang dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, bila iman itu bekerja di dalam kehidupan kita, maka ketakutan itu akan pergi dari kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Orang yang hidup untuk selama-lamanya dalam akhir-akhir ini adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan, yaitu apa? Membangkitkan iman di masa yang sulit ini, membangkitkan iman di masa atau di tengah badai. Menjadi pertanyaan, bagaimana caranya untuk membangkitkan iman di tengah badai? Yang pertama, mempercayai firman. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi saudaraku, baca, imani, lakukan firman Tuhan. Ini yang akan membangkitkan iman kita. Sehingga kita dapat melihat bagaimana kemahakuasaan Allah, maha hadirnya Allah, bahwa Allah itu sanggup melakukan segala sesuatu. Allah itu bisa mengubah keadaan. Percaya firman itu akan membangkitkan iman yang ada dalam kehidupan kita. Yang kedua, memperkatakan firman. Latih mulut kita untuk memperkatakan firman. Firman yang keluar dari perkataan kita, firman yang keluar dari mulut kita, itu akan membangkitkan iman. Akan membangkitkan keyakinan, sehingga akan mendorong pengharapan kita kepada Tuhan. 2 Korintus 4 ayat yang ke-13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi latih ucapan kita, latih perkataan kita setiap hari. Untuk apa? Memperkatakan firman. Ini akan menjadi kebiasaan, bukan latah.
Tapi ketika menjadi kebiasaan itu menjadi gaya hidup kita. Gaya hidup yang senantiasa memperkatakan firman. Jadi perbendaharaan di hati kita, perbendaharaan di hidup kita adalah perbendaharaan firman Tuhan. Jadi yang keluar itu adalah perkataan-perkataan yang mengatakan firman, yang memberikan kepastian, yang memberikan janji yang begitu luar biasa. Kalau kita memperkatakan firman, maka ketakutan itu tidak ada melingkupi dalam pribadi kita. Tetapi kalau kita memperkatakan yang negatif, maka hal-hal yang negatif akan melingkupi kehidupan kita. Tapi biarlah kita senantiasa memperkatakan firman di dalam kehidupan kita. Kita memperkatakan firman itu ketika kita menghadapi situasi seperti ini, memperkatakan firman. Sehingga kita akan terlatih. Bagaimana ketika kita memperkatakan firman, maka kuasa yang daripada firman itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kuasa yang daripada firman itu akan melingkupi dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, bertindak berdasarkan firman. Ketika murid-murid dalam badai seharusnya bertindak berdasarkan firman. Firman yang mereka dengar selama ini, mereka tidak melakukan. Ketika bangsa Israel berhasil mengalahkan Tembok Yeriko, mereka melakukannya dengan iman. Tetapi sebelum itu ada firman yang datang kepada kehidupan mereka. Sehingga ketika ada firman yang datang dalam kehidupan mereka, mereka melakukannya. Bertindak berdasarkan firman. Di dalam kehidupan kita, biarlah kita bertindak dengan berdasarkan firman Tuhan. Nehemia 8 ayat 11 mengatakan, jangan susah hati, sebab sukacita daripada Tuhan itu menjadi perlindunganmu. Sukacita karena Tuhan itu itulah perlindunganmu. Jadi sukacita itu bukan karena sukacita karena masalah, tapi sukacita karena perlindungan Tuhan itu akan berlaku, pasti berlaku atas kehidupan kita. Di dalam situasi keterbatasan, semuanya serba terbatas dan tidak enak. Tetapi biarlah sukacita karena Tuhan mampu melakukan segala sesuatu, karena Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, itu menjadi sukacita kita. Kalau kita pada saat pagi hari ini mau bangkit iman kita di tengah badai, kita harus mempercayai firman, kita harus memperkatakan firman, kita harus bertindak berdasarkan firman. Maka kita bisa berkata seperti Mazmur 112 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan, hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah lawannya. Pada saat pagi hari, mari kita bangkitkan iman kita di tengah krisis. Ada kekuatan Allah, ada sukacita Allah yang akan menjadi bagian milik kita. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Ucapan syukur kami naikkan ke hadirat Engkau ya Tuhan. Pada saat pagi hari ini kami berdoa untuk pemerintah mulai dari presiden dan serta jajarannya Tuhan. Berikan hikmat, kekuatan yang daripada Engkau, kesehatan yang daripada Engkau Tuhan. Setiap keputusan, setiap apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah Tuhan, biar itu menjadi kemakmuran bagi bangsa kami ketika menghadapi krisis pada saat ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk garda terdepan dari bidang kesehatan Tuhan. Tuhan akan memberikan kemampuan dalam kehidupan mereka. Berikan hikmat yang daripada Engkau Tuhan di dalam menangani ya Tuhan wabah ini Tuhan. Kami percaya dan kami perkatakan firman, bangsa ini adalah bangsa milik yang daripada Engkau. Kami perkatakan firman, bangsa Indonesia adalah bangsa yang ada di dalam hati-Mu Tuhan. Sehingga ya Tuhan, semua virus, semua wabah, semua peristiwa ini akan berlalu dan Tuhan memberikan pertolongannya. Dan kami percaya Tuhan, hikmat perlindungan yang daripada Tuhan melingkupi dalam kehidupan kami. Jika ada umat-Mu yang sedang mengalami ya Tuhan keterpurukan karena ya Tuhan dampak daripada wabah ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, kemenangan Allah, pemeliharaan yang daripada Allah akan menjadi bagian milik daripada anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Inilah menjadi doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.